menunggu fatwa MUI tentang kesesatan klan Ba'alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Bang Zaini. WhatsApp maleser internasional. Apakah ente masih istiqomah dalam kemalasannya untuk berbuat maksiat? Alhamdulillah kalau ente masih istiqomah. Gue bikin vlog ini terinspirasi dari Mas Rifki Julkarnain tuh di sebuah channel. Jakarta, Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI bidang fatwa Profesor Dr. Kiai Haji Asroruni Amsoleh menyampaikan 10 kriteria aliran sesat yang menjadi parameter dalam menetapkan fatwa terkait akidah. Jadi kalau misalnya ada salah satu yang langgar nih udah dibilang sesat nih. Jadi gue kasih judul menunggu fatwa MUI tentang kesesatan klan Ba'alawi. Nah gitu ya. Kriteria ini merupakan hasil yang disepakati dalam rapat kerja nasional Majelis Ulama Indonesia, yaitu meliputi 1. Mengingkari salah satu rukun iman dan rukun Islam. Kalau klan Ba'alawi nggak mengingkari ya, bahkan menambah. Jadi kalau misalnya ada orang yang nggak percaya bahwa klan Ba'alawi itu bukan keturunan Rasulullah, maka sholatnya itu tidak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia dianggap kafir, tempatnya di neraka. Kalau udah meninggal perang sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari poin 1 aja nih dia udah sesat. Kedua, meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil-dalil syar'i. Jadi banyak ya dalil-dalil syar'i itu tuh yang ditentang tuh sama dia itu, bahwa dia itu menganggap bahwa dirinya itu adalah ahlul bait. Jadi kalau dia mabok, dia maksiat, dia itu segala macam itu kagak dosa karena darahnya itu adalah disucikan. Dia jadi inget ganteng-ganteng sering gila. Poin 2 udah kagak masuk, ya kan? Poin 3, meyakini turunnya wahyu sesudah Al-Quran. Mungkin di poin 3 ini nih nggak ada ya, nggak ada tuh dia bikin ayat baru apa segala macam. Tapi dia tuh bikin fenomena baru gitu. Jadi ayat Al-Quran itu tuh di situ tuh Allah itu tuh tidak mentolerir yang namanya itu tuh menyekutukan Allah. Jadi ada banyak dosa yang dimaafin sama Allah. Hampir semua dosa tuh dimaafin, kecuali menyekutukan Allah, kecuali ada menganggap ada yang lebih hebat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia itu bilang kalau orang meninggal di kitabnya dia nih ngomong, tanya sama malaikat, man rabbuka? Abdullah Al-Haddad. Jadi Tuhannya bukan Allah, Tuhannya itu Abdullah Al-Haddad. Ini deh. Nah jadi nomor 3 juga masuk juga nih, penyesatan juga nih. Jadi nih harusnya nih MUI ini langsung nih ngasih fatwa bahwa aliran Ba'alawi adalah aliran sesat dan menyesatkan. 4. Mengingkari otentisitas dari kebenaran Al-Quran. Dia sih kebenaran Al-Quran tuh nggak pernah ditentang sama dia, tapi sering ditambah-tambah, tapi sering belokin bahwa lu boleh ngikutin Al-Quran, lu ngikutin kiai, tapi kalau lu nggak ngikutin Nabi, lu sesat. Jadi yang keempat ini kagak masuk juga nih, kena juga dia sesat nih. 5. Menafsirkan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah tafsir. Jadi dia itu menafsirkan ayat Al-Quran banyak ya. Dia itu menafsirkan ayat Al-Quran bahwa dia itu ahlul bait. Padahal ahlul bait itu yang kita kenal tuh cuman ada Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Hasan, Husain dan Rasulullah. Jadi 5 orang inilah yang namanya ahlul bait itu.
ahli bait itu rumah. Jadi dia itu bukan penghuni rumah, boro-boro ahlul bait. Jurian Nabi aja bukan, palsu. 5 jadi masuk lagi nih. 5 nih jadi wah kacau nih. Refresh. Jadi poin 1, 2, 3, 4, 5 dia ini udah nabrak nih. Dia tuh udah masuk ke golongan sesat ya. Jadi kalau satu aja udah ngelanggar, langsung tuh MUI tuh harus bikin fatwa dia tuh sesat gitu. 6. Mengingkari kedudukan hadis menjadi sumber ajaran Islam. Wah, jadi kalau hadis itu dikumpul-kumpulin tuh sekitar 100 ribuan, tapi dia enggak. Dia bilang ada ulamanya dia itu apal 7 juta hadis. Anjay. Jadi dia tuh melebih-lebihkan hadis ya. Jadi kedudukan hadis itu tuh sama dia itu tuh nggak terlalu gimana gitu. Jadi yang lebih penting itu tuh adalah kedudukan bapak moyangnya gitu. Jadi apa-apa kata-kata ada begini apa segala macam, bahkan dia tuh bikin kitab baru tuh yang ulamanya itu tuh bebas ngegrepe orang di tengah jalan aja. Wah, nomor 6 juga kena juga nih gitu. 7. Melecehkan atau mendustakan Nabi. Wah, ini berat nih. Jadi kalau udah yang ngomongin Rasulullah tuh udah berat. Jadi dia itu melecehkan Rasulullah. Wah, bang gila lo, emang dia suka ngelecehin Rasulullah? Iyalah, dia kan melecehkan Rasulullah dengan ngaku jurian Nabi, tapi kelakuannya bejat, itu kan melecehkan Rasulullah ya. Ini yang lebih gila lagi tuh ya, Rasulullah itu tuh Miraj itu tuh cuma sekali dan langsung dikasih syariat umatnya Rasulullah tuh untuk sholat 5 waktu. Nah ini dia ada nabinya tuh Hakim Muqaddam itu tuh wali yang paling besar itu, yang kata dia tuh aku adalah wali terbesar. Gini. Mirajnya 70 kali. Kayak kambing. Pulang kagak bawa api-api. Oh cerita doang. Itu kambing kagak ngos-ngosan apa? Malaikatnya apa yang di atas kagak kikir? Jadi 7 ini melecehkan Rasulullah sama sekali. Ini paling parah nih, yang 7 tuh poin 7 paling parah. Jadi emang benar-benar sesat dan menyesatkan tuh, melecehkan atau mendustakan Nabi ya. Yang lebih gila lagi tuh Nabi itu tuh orangnya pendendam. Paksinya dia. Jadi kalau kita tinggal nganggep dia keturunan Nabi, ntar kita bakal berantem sama dia. Padahal Rasulullah sendiri waktu meninggalnya umat. Rasulullah tuh sayang banget sama umat. Dan Rasulullah itu tuh turun ke dunia itu tuh rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil Habib Alawi. Dengerin. Mengingkari 8 nih, mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Dia sih itu nggak ngingkari Nabi Muhammad menjadi nabi terakhir. Tapi dia itu memframing bahwa Hakim Muqaddam itu tuh lebih sakti daripada Nabi Muhammad. Maksud lu bang? Waktu Hakim Muqaddam lahir ke dunia, Allah menampakkan diri di depan penduduk Yaman. Semua nabi aja nggak bisa ngelihat Tuhan itu, ngelihat Allah itu tuh yakdoh di dunia. Semua nabi. Ini penduduk Yaman pengen ngelihat Allah. Allah aja nurunin kata-katanya tuh ke gunung langsung meledak gitu, nurunin Al-Quran ke gunung langsung meledak. Ini ngeliat Allah, penduduk Yaman kuat amat ya. Jadi gitu. Jadi Hakim Muqaddam itu lebih sakti daripada Rasulullah. Ini sesat banget. Ini mah sesat banget, sesat habis. 9. Mengurangi atau menambah pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah. Wah, nomor 9 kayaknya nggak ada. Tapi ada nih, gue bilang umroh ke Tarim. Yang mimpinya Buya Yahya.
Tawafnya di kuburannya Pak Kim Mukodam. Sayanya di Bukit Toket kali. Terus ziarahnya ke makam Pak Kim Mukodam. Jumrohnya di rumahnya Umar bin Hafiz kali. Nomor 9 sesat juga ini. Sesat. Parah nih. Nomor 10, mengkafirkan sesama muslim hanya karena bukan bagian dari kelompoknya. Wah, ini nih. Kayaknya nomor 10 enggak deh. Oh, nomor 10 nih paling parah ini. Kalau tidak percaya Habib, matinya sul khotimah. Kalau masih ngerokok, meninggalnya di kuburannya balik bakul. Kalau ente nggak percaya Habib, bakalan ribut sama Rasulullah. Kalau ente kagak percaya Habib, kualat. Banyak yang ngedoain gue matinya stroke. Tapi gue masih sehat-sehat aja. Mengkafir-kafirkan mah udah biasa bagi orang dia, apa segala macam gitu. Jadi gini ya. Dari 10 kriteria ini, itu 10-10-nya itu tuh udah melanggar. Jadi ketua MUI yang sekarang ini nih harus sesegera mungkin, secepat mungkin, dengan waktu yang sesingkat-singkatnya dan tempo yang sesebentar-sebentarnya keluarin fatwa bahwa klan Ba'alawi itu adalah aliran sesat dan menyesatkan. Ya udah gitu aja dari gue Bang Jai ini, bercandanya segitu aja. Jadi gue ngomong kayak begini nih sembari bercanda. Jadi emang lebih masuk lah nanti ke kolbunya para muhibin itu gitu ya. Dan kalau Muhibin pengen itu deket tuh sama Buya Yahya, Muhibin kelas beratnya Habib, umroh ke Tarim, ongkosnya cuma 54 juta. Umroh ke Tarim pulang bawa malu. Najis gua. Mendingan umroh ke Mekah dan Madinah. Kita kan ke Mekah itu tuh ziarah ke Ka'bah, ziarah ke Rasulullah. Terus tawaf di Ka'bah, sa'i di Safa Marwah gitu loh. Bahkan ada Habib di dia tuh ngomong, kalau ente ziarah ke makam gue, Habib siapa gitu, gue lupa lagi karena nggak penting gitu ya. Maka pahalanya itu lebih besar daripada haji dan umroh. Kan setan ini orang, ini bener-bener ya. Bener-bener aliran syaitonir rojim gitu. Jadi kata Imam Syafi'i gitu ngomong, husnuudzon sama setan itu tuh paling dibenci sama Allah. Jadi husnuudzon sama setan itu haram. Setan itu kan kata sifat ya. Setan itu tuh emang diturunin Allah itu untuk menyesatkan umat manusia ila yaumil akhir, sampai yaumil kiamah. Sampai akhir tuh setan itu tuh menyesatkan manusia. Jadi menurut orang ini lurus, totonya dibelokin sama setan. Nah ini nih kelakuan setan kayak begini semua nih. 10 yang tadi itu tuh kelakuan setan semua gitu. Terus ketua umum PBNU bilang kita mesti husnuzon sama setan. Entar dulu, gue kagak mau. Gue mah takut sama ulama gue yang ngomong husnuzon sama setan itu dosa, pergusoh. Ya udah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.